Saya berani katakan, anggaran Provinsi Jawa Barat hari ini sangat akurat. 37 triliun sebelum saya mimpin, 31 triliun ketika mimpin. Turun lagi setelah saya mimpin 28 triliun, dipotong hutang tinggal 7,4 triliun. Apa? Dulu alokasi jalan hanya 400 miliar. Hari ini hampir menyentuh 4 triliun. Dulu pendidikan bayar, hari ini free. Dulu sarana prasarana buruk, hari ini baik. Dulu pemerintah provinsi tidak tanggap terhadap berbagai hal. Hari ini tanggap, semua diurus. Detil, rakyat bisa lapor dalam setiap waktu. Ada layanan di seluruh titik. Anggarannya lebih rendah. Anggaran lebih rendah bisa lebih efektif. Bagaimana caranya? Seluruh belanja diarahkan pada outcome dan benefit. Bukan hanya pada input dan output. Nah, saya ingin setiap tetes, setiap rupiah anggaran provinsi itu berjalan, melakukan perubahan di seluruh wilayah dan melahirkan keadilan. Tidak numpuk di kota Bandung, tapi kemudian memiliki implikasi pada seluruh wilayah Jawa Barat. Caranya apa? Bangun infrastruktur, pemerintah provinsi memelopori peningkatan kebersihan, ketertiban dan keindahan setiap kabupaten kota, memotivasi, mendorong dengan memberikan contoh. Saya jamin dan bertaruh hari ini, jalan provinsi hari ini adalah jalan yang terbaik. Cek. Mohon maaf, mengalahkan jalan nasional. Kenapa? Lebih tertata. Ada beberapa wilayah yang masih belum tertib. Ini akan saya dorong untuk tertib. Untuk apa? Cermin, bahwa pemerintah hadir dalam segala hal, negara. Nah, dan negara ini, saya melihat hari ini, negara kita masuk pada tingkat rakyat yang sudah punya kecerdasan. Contohnya apa? Dulu Satpol PP itu selalu menjadi bahan bulian. Ketika penertiban, hari ini boleh dicek. Setiap penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Jawa Barat dan kabupaten kota terhadap berbagai kekumuhan, ketidaksamrawutan, kemudian ketidakteraturan mendapat dukungan publik yang sangat kuat. Ini artinya apa? Publik menerima tindakan. Prinsipnya satu, berkeadilan. Bagaimana? Semua orang yang melanggar tindak. Jangan pernah membeda-bedakan. Setelah itu apa? Pemimpinnya memberikan solusi. Ini solusinya. Jadi kalau orang sering komplain pada saya, Pak, gak usah dikasih kompensasi. Kenapa? Ini kan aturannya melanggar. Saya tidak melihat itu. Bangunan yang liar ditertibkan, itu adalah tindakan yang dalam perdanya tidak perlu ada kompensasi. Yang diberi kompensasi adalah warga yang ada di situ ketika ditertibkan tidak punya ruang dia untuk kemana dia tinggal. Uangnya tidak ada, kategorinya miskin. Yang saya bantu bukan orang yang melanggar. Yang saya bantu adalah orang yang kehilangan tempat tinggal, di mana dia harus punya tempat tinggal dan negara harus hadir. Beda logikanya. Makanya judulnya saya selalu memberikan judul adalah bantuan rumah tinggal, bantuan peningkatan ekonomi, bantuan modal kerja, bukan kompensasi penggusuran. Itu beda. Nah, kenapa? Karena tidak boleh juga setelah pembongkaran nanti ada orang tidur di trotoar karena tidak punya rumah tinggal. Negara harus hadir menyelesaikan itu. Nah, ini yang berikutnya. Apa problem kita? Acuh. Di mana letak acuh kita? Lingkungan kita sudah bukan lagi lingkungan yang baik. Orang aparatnya banyak tapi tidak peka. Kenapa tidak peka? Karena sibuk ngurus diri masing-masing. Kapan akan peka? Ketika viral. Nah, seluruh otokritik ini menjadi bagian penting bagi kita untuk membangun reputasi didasarkan pengabdian sejati. Ini penting. Reputasi didasarkan pada pengabdian sejati. Kenapa? Karena di era ini minim reputasi yang dibangun oleh pengabdian sejati. Nah, kita harus bangun dan ingin saya sebagai pemimpin di Jawa Barat
ingin Memolporo ini tahapan-tahapannya harus tercapai, dan kita ingin menuju ini provinsi menjadi provinsi kebanggaan semua, menjadi provinsi di mana orang senang datang ke sini karena ketertiban, kebersihan dan keindahan, kebersihan, ketertiban dan keindahan, kemudian juga senang ke sini karena kenyamanan dan keamanan.